Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdis bahwa memang seharusnya pendaftaran DTKS di tahap ketiga ini dilaksanakan di tanggal 1 sampai dengan 20 Agustus 2022. Namun karena memang kondisinya di pengolahan data pendaftaran tahap ke-1, tahap kedua pada saat ini sedang proses upload atau unduh ke sistem 6NG, sehingga kami memprioritaskan untuk melakukan penguploadan ke dalam sistem 6NG yang saat ini sudah mulai akses dan bisa running ya. Jadi kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 6NG saat ini sudah bisa beroperasional dan kita sudah melakukan pengunduhan ke dalam sistem, dan kita tinggal menunggu penetapan Menteri Sosial untuk DTKS yang bulan Agustus ini. Mudah-mudahan pendaftaran DTKS tahap 1 dan tahap 2 karena sudah kita unduh semua, ini bisa langsung masuk di dalam penetapan yang terbaru oleh Kementerian Sosial. Dan ini kita lakukan pengunduran waktu yang semula tadinya tanggal 1 sampai 20 Desember menjadi 22 Agustus hingga 10 September 2022 yang akan datang. Ini yang akan kita buka pendaftaran, dan hari ini kita lakukan sosialisasi agar dapat informasikan secara menyeluruh kepada warga masyarakat yang memang ingin melakukan pendaftaran karena merasa tidak mampu, miskin, dan belum masuk di dalam DTKS, sehingga perlu diinformasikan jauh-jauh hari. Mereka harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan diinput di dalam sistem. Dan ini kami sudah siapkan infografis yang nantinya kita akan posting ya, kita akan upload di dalam medsosnya Dinas Sosial dan juga medsosnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini yang dikelola oleh Dinas Kominfotik, seperti itu, melalui jakarta.go.id, Jaki, dan juga kanal-kanal lainnya. Seperti itu. Dan kami sampaikan di sini alur pendataan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, di mana ini ada proses yang tentunya barangkali lurah-lurah dan juga Pak Camat, para pendamsu sudah memahami ya, tapi kami juga akan informasikan kembali, refresh ya informasi ini. Yang pertama tentunya warga mendaftar. Mendaftarnya kemana ya? Karena memang ini harus berbasis online, ini harus dilakukan secara mandiri oleh warga yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah kepala keluarga. Dan ini ada tahapannya. Bagi warga yang belum memiliki akun, ini diwajibkan melakukan registrasi melalui sistem dtks.jakarta.go.id. Tentunya login untuk pendaftaran harus menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Apabila warga sudah memiliki akun yang sudah didaftarkan karena pernah mendaftar di tahap yang pertama ataupun tahap kedua, tapi ada anggota keluarga yang belum masuk di dalam DTKS, itu langsung bisa menggunakan akun yang lama, tidak lagi menggunakan akun baru. Jadi mohon diingatkan kepada para pendamsos untuk warganya ataupun para lurah ya. Jadi untuk akun ini harus menggunakan akun yang memang sudah terdaftar sebelumnya gitu ya. Dan harus diingat user dan password yang pernah login di dalam sistem, seperti itu. Nah, pada saat login tentunya ini diperlukan email aktif ya. Email aktif nantinya akan ada notifikasi, tapi untuk reset password. Kalau passwordnya kelupaan warga, biasakan kalau warga itu pada saat login di awal tidak mencatat untuk akun yang sudah dibuat di dalam dtks.jakarta.go.id. Jadi kalau memang ada kelupaan di dalam akunnya, itu bisa langsung mereset gitu ya di dalam email yang sudah memang aktif ya, emailnya yang memang sudah aktif dipergunakan korespondensi oleh warga seperti itu. Jadi emailnya itu akan nanti ada notifikasi untuk reset password. Hanya ada notifikasi reset password saja. Belum ada notifikasi informasi lainnya. Dan nanti ke depannya kita akan kembangkan bagaimana nanti warga bisa mengetahui statusnya apabila sudah daftar di dalam notifikasi, tapi saat ini memang belum. Kita masih kembangkan sistem DTKS ini. Nah, nomor 3, ini pilih menu input pendaftaran baru. Input pendaftaran baru tentunya kalau apabila di dalam data yang sudah diinput, ini akunnya ini adalah sesuai. Karena ini nanti pada saat input pendaftaran baru ini akan ada informasi dari sistem mengatakan bahwa ini sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, tentunya nanti akan langsung masuk ke dalam penginputan gitu, seperti itu ya. Nah, kalau yang sesuai tadi, tentunya ini sudah melalui pengecekan dari Dinas Dinas Dukcapil dan juga Bapenda. Dan kalau terkait ini kan kita menggunakan NIK ya, kalau untuk kita login pakai NIK. Nah, NIK ini kita akan langsung teridentifikasi bahwa NIK ini adalah misalkan valid gitu ya. Karena sudah terkoneksi dengan atau terintegrasi dengan sistem yang ada di Dinas Dukcapil dan juga Bapenda. Dukcapil juga
terkoneksi dengan sistem yang ada di Dukcapil Kemendagri, seperti itu. Nah, kalau misalnya ketika di dalam sistem disampaikan tidak sesuai, itu kita perlu konfirmasi ke Dinas Dukcapil Kelurahan ya. Jadi warga harus konfirmasi ke Dinas Dukcapil Kelurahan kenapa NIK-nya tidak valid gitu. Nanti dicek oleh Dukcapil Kelurahan. Kalau sudah valid bisa lanjut ke dalam pendaftaran seperti itu. Atau kalau memang di kelurahan belum bisa dapat informasi, bisa langsung ke WhatsApp Jawara Dukcapil seperti itu. Nah, setelah sudah masuk sesuai dan langsung input pendaftaran baru masuk, warga mengisi data diri lengkap dan juga informasi yang dibutuhkan. Nah, ini adalah mekanisme pendaftaran online pada dtks.jakarta.go.id. Di sini saya sampaikan alurnya di awal. Pertama, membuka browser Chrome atau Microsoft Edge pada perangkat laptop atau komputer atau handphone. Tentunya ini perangkat komputer ataupun laptop atau handphone ini tentunya yang terkoneksi dengan jaringan internet ya. Biasanya warga ini lebih praktisnya dengan menggunakan handphone. Tentunya handphonenya harus memiliki paket data yang ada ya. Berikutnya adalah ketik situs dtks.jakarta.go.id, pilih menu, buat akun pendaftaran. Sekali lagi, kalau memang sudah memiliki akun pendaftaran, itu langsung masuk login ya, klik user dan password akunnya masing-masing. Tapi kalau yang memang belum, ya, ini pilih menu buat akun pendaftaran. Selanjutnya nomor 4, masukkan semua informasi yang dibutuhkan di dalam akun itu, lalu klik daftar. Nah, nomor 5, kalau sudah berhasil mendaftar, silakan masukkan pada halaman login NIK atau email beserta password yang sudah didaftarkan. Kemudian klik login. Nah, berikutnya adalah pilih menu input pendaftaran baru. Nah, isi dengan informasi kepala keluarga ini. Dan apabila nanti kepala keluarganya memang sudah pernah mendaftar di tahap sebelumnya, tahap 1 dan tahap 2, ketika tahap 3 ada anggota keluarga baru karena istri baru melahirkan, seperti itu. Jadi harus input dulu data kepala keluarganya, gitu ya. Setelah itu barulah anaknya yang dilahirkan yang baru. Seperti itu. Berikutnya, nomor 8, klik simpan jika sudah selesai menginput data. Klik tambah untuk menginput anggota keluarga lainnya. Nah, itu yang rinciannya. Untuk alur yang 10, isi dengan informasi yang dibutuhkan dan klik simpan jika sudah selesai menginput data. Nah, jika ada kesalahan dalam pengisian itu pilih icon ubah untuk diedit. Nah, itu yang saya sampaikan di sini, bahwa ada catatan pendaftaran dapat diwakilkan oleh pihak lain, misalnya ketua RT atau RW atau saudara. Ya. Intinya ini harus melalui sistem online ya. Satu akun dapat mendaftarkan beberapa anggota keluarganya sekaligus. Berikutnya lagi, pendaftaran dilakukan dengan menginput kepala keluarga terlebih dahulu. Bagi yang sudah terdaftar di DTKS, tidak perlu mendaftar kembali, kecuali terdapat anggota keluarga yang belum masuk di DTKS. Itu. Berikutnya, nah, pendaftaran DTKS juga, selain kita langsung dengan handphone, ya, dan langsung klik situsnya dtks.jakarta.id, juga melalui Jaki ya. Ini lebih familiar, barangkali masyarakat bisa langsung masuk di aplikasi Jaki, ada ruang pendaftaran DTKS. Di situ masuk ke pendaftaran, login ya dengan akun yang sudah ada, atau membuat akun baru yang memang belum ada. Seperti itu. Berikutnya lagi, bahwa sesuai SK Gubernur 1250 tahun 2020 tentang variabel khas daerah, untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ada negative list, di mana variabel-variabel kekhasan DKI ya, untuk masuk dalam pendaftaran ini ada variabelnya. Yang pertama, apabila bukan KTP DKI ya, itu tidak akan bisa ter-screening ya. Yang berikutnya, tidak berdomisili di DKI Jakarta. Yang ketiga, ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN atau PNS atau TNI atau Polri atau anggota DPR, DPRD. Berikutnya lagi, rumah tangga memiliki mobil, karena ini sudah terkoneksi, terintegrasi dengan sistem yang ada di Bapenda. Jadi kalau ada rumah tangga yang teridentifikasi memiliki mobil, tentunya ini akan langsung dibaca oleh sistem, dan itu akan muncul kata tidak sesuai pada saat kita mengklik NIK di akun yang sudah kita input. Berikutnya, rumah tangga memiliki tanah atau lahan dan bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar rupiah. Dan sumber air utama yang digunakan untuk rumah tangga ini adalah air kemasan bermerek, tidak termasuk isi ulang. Terakhir, dinilai tidak oleh masyarakat setempat. Itu yang menjadi catatan dan ingatan kepada kita semua tentang variabel-variabel yang memang negatif list tidak bisa warga untuk mendaftar di dalam sistem seperti itu. Nah, informasi yang harus diinput di dalam sistem
Itu ada informasi keluarga ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada banyak sekali indikator-indikator yang diinput di dalam sistem. Nanti dokumen paparan ini akan kami sampaikan ya kepada semuanya di dalam grup-grup yang ada. Ini terkait nomor KK, alamat KTP, RT RW, kode pos, provinsinya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat, domisili, RT RW, kode pos, semua yang terkait kebutuhan dari sistem ini untuk kita input datanya. Begitu juga informasi anggota keluarga, nama kepala keluarga itu tetap diinput kembali sesuai kebutuhannya. Ada nama keluarga, nama kepala keluarga nih, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, semuanya lengkap. Ada nama ayah, ibu, nomor HP, jenis disabilitas. Kalau memang ada ya kepala keluarga yang mengalami jenis disabilitas, bisa disebutkan jenis disabilitasnya apa, kepemilikan mobilnya, kalau tidak ada ya disebutkan kepemilikan tanah, jawab jenis bantuan yang diharapkan. Begitu pula untuk nama anggota keluarganya yang memang belum sama sekali didaftarkan. Kalau yang sudah didaftarkan jangan lagi mendaftarkan. Kalau ada anggota baru karena memang ternyata ada tambahan, misalkan ada ponakan yang datang ke Jakarta, tinggal di rumah kita, masuk menjadi anggota keluarga, misalkan masuk didaftarkan seperti itu. Apabila misalnya yang bersangkutan nanti membutuhkan bantuan KJP misalnya, kan itu juga harus terinformasikan di dalam di TKS seperti itu. Lanjut lagi. Nah, di dalam proses pendaftaran ini tentunya banyak terjadi warga yang mengalami kesulitan ya. Kesulitan dalam proses pendaftaran online. Kita pahamilah bersama karena banyak warga juga tentunya ada yang tidak memiliki handphone, jangankan ya laptop ya kan ataupun komputer, tapi handphone sendiri tidak ada. Adapun tidak smartphone ya, yang hanya bisa dipakai untuk komunikasi saja, tidak bisa menggunakan internet. Jadi bisa minta tolong dengan ini ya, kelurahannya ya, untuk membantu didaftarkan. Jadi mohon dukungan unsur kelurahan termasuk Pendamsos untuk dibantu didaftarkan. Seperti itu. Nah, jumlah warga dibatasi per harinya untuk menghindari kerumunan karena kita saat ini memang masih ada yang mengalami COVID ya, bahkan ada kenaikan sehingga kita wajib mematuhi protokol kesehatan, dan untuk warga yang hadir di kelurahan dibatasi oleh unsur kelurahan. Ataupun memang ada warga yang tidak mampu ke kelurahan karena kondisi sakit. Nah ini saya mohon untuk jajaran Pendamsos kelurahan membantu jemput bola ke lokasi rumah di mana warga itu mengalami sakit. Dan kita ketahui bahwa yang bersangkutan memang belum masuk di DTKS. Ataupun selain sakit juga bisa saja yang bersangkutan mengalami disabilitas ya, disabilitas apapun bentuknya. Kalau memang tidak mampu menuju ke kelurahan seperti itu, jadi kita yang menjemput bola. Ya karena ini adalah bentuk pelayanan prima dari para Pendamsos, dari unsur aparat kelurahan kepada warga masyarakat. Nah, tentu berkas yang perlu dibawa ini adalah fotokopi KTP dan KK seperti itu. Sehingga mohon dapat diinformasikan ke warga yang tidak bisa langsung menggunakan handphonenya, dibantu oleh para unsur kelurahan, diantaranya para Pendamsos. Dan ini memang tidak bisa melalui offline, jadi harus berbasis online. Ya. Nah, kami akan sampaikan secara garis besar tahapan pendaftaran DTKS ya. Dimulai sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini. Kenapa sosialisasi kita laksanakan jauh-jauh hari ya, sebelum pendaftaran di hari Senin ya, tanggal 22. Karena kita harus mempublikasikan secara menyeluruh kepada warga masyarakat menggunakan medsos ya, menggunakan WhatsApp ya, ataupun kanal-kanal lainnya agar seluruh masyarakat yang memang belum masuk di dalam DTKS pada tahap ketiga ini bisa langsung mendaftar. Walaupun kesempatan di tahap 1, tahap 2 sudah diberikan, tapi tentunya ada yang terlewat karena tidak paham, misalkan warga yang dimaksud ini sudah di take out dari DTKS oleh Kementerian Sosial, kita tidak tahu, jadi kita coba saja untuk lakukan pendaftaran seperti itu. Yang berikutnya adalah pendaftaran yang dilaksanakan 22 Agustus sampai 10 September yang akan datang. Setelah pendaftaran selesai, ini kita lakukan pengolahan data di lingkup Pusdatin Jamsos ya. Tentunya ini akan ada pemadanan kembali ya untuk memastikan datanya memang valid keseluruhannya dengan unsur Dinas Dukcapil. Pemadanan Dinas Dukcapil, walaupun secara sistem pada saat pendaftaran ini sudah terkoneksi, sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di Kemendagri ya, Dukcapil Kemendagri maupun di Dukcapil dan Bapenda, tapi kami harus memastikan kembali dengan pemadanan melalui Dukcapil seperti itu. Dengan Bapenda juga demikian. Berikutnya lagi kita lakukan pengolahan data kedua. Pengolahan data kedua dilanjut musyawarah kelurahan, dan musyawarah kelurahan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdis bahwa kita akan melakukan penguploadan data hasil dari
Muskel ini melalui sistem Perval bansos.jakarta.go.id yang sudah kita bangun beberapa bulan yang lalu dan sudah mulai kita implementasikan untuk Muskel yang sebelumnya kita lakukan ya. Muskel pendaftaran tahap kedua ya, Muskel pendaftaran tahap kedua, dan ini sudah berproses penginputan data dan pengangkutan data secara menyeluruh. Yang awalnya hanya 5 kelurahan ya, uji coba, tapi kita upayakan 267 kelurahan secara keseluruhannya serempak bisa masuk di dalam sistem Perval bansos.jakarta.go.id. Dan nanti kita akan lakukan Muskel ini untuk lebih mempercepat masukkan data ke dalam sistem, mengurangi kesalahan ya, meminimalisir kesalahan data ya. Kadang kalau kita menggunakan data manual dengan Excel tentunya akan terjadi human error. Bisa terjadi karena kebanyakan data ya yang diinput ya dalam sistem, bisa terjadi kesalahan-kesalahan dalam penginputan. Sehingga dengan adanya sistem Perval bansos.jakarta.go.id ini akan sangat memberikan manfaat untuk mengurangi human error seperti itu. Berikutnya lagi di tahap ke-8 pengolahan data ketiga, setelah itu adalah penetapan data daftar sasaran tetap ya. Setelah itu lagi penginputan dalam aplikasi 6NG. Alhamdulillah aplikasi 6NG saat ini sudah mulai beroperasi, sudah dilakukan upload data yang pendaftaran tahap 1, tahap 2, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan warga dalam laman Siladu maupun yang hadir di Pusdatin Jamsos maupun melalui call center yang mengatakan kami sudah mendaftar tapi kok belum ada di DTKS. Nah, itu permasalahannya karena memang pada saat itu sebelum bulan Agustus 6NG sedang ada pembenahan. Jadi ada perbaikan secara menyeluruh karena adanya LHPBPK di mana sistem itu dinyatakan memang perlu ada perbaikan besar-besaran gitu ya, karena memang penerima bansos yang sudah sesuai ketentuan dan hal-hal teknis lainnya seperti itu. Setelah penginputan dalam aplikasi 6NG, tentunya ini akan ada penetapan DTKS oleh Menteri Sosial yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama setelah di-upload datanya, penginputan semua datanya di dalam aplikasi, ini Kementerian Sosial akan ada penetapan. Nah, tentunya kami mohon dukungan unsur wali kota, ya, bupati, camat, lurah dalam proses pendaftaran tahap tahap ketiga ini agar nanti bisa selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Dan tentunya juga nanti akan butuh pengesahan dari wali kota dan juga bupati di dalam sistem DTKS pada saat nanti sebelum penetapan. Karena ini harus divalidasi dalam sistemnya setelah kita melakukan penginputan atau pengangkutan data. Demikian, dan terakhir, memang untuk data terpadu kesejahteraan sosial ini yang seperti Bapak Ibu ketahui, ini adalah bermanfaat nantinya DTKS sebagai pintu masuk ya, pintu masuk untuk penerima bansos baik yang bersumber dari APBN maupun APBD seperti itu. Untuk APBN kita ketahui ada program PKH, program bantuan sosial pangan atau PBNT, ada PBI. Nah, kebetulan untuk PBI kita sudah mengupload data di dalam 6NG untuk 5 wilayah dan kabupaten. Ya, nanti pengesahannya kita tunggu dari wali kota dan juga dari wali kota ya. Kalau dari kabupaten alhamdulillah PBI wali kota bupatinya sudah membuat suratnya, tapi untuk yang wali kota belum. Mohon dukungan dari unsur wali kota melalui suku dinas surat pengesahan PBI dan TKS ini dapat segera kami terima, sehingga nantinya pada saat sudah kita upload selesai ada pengesahan validasi dengan dari wali kota ini akan segera ditetapkan oleh Menteri Sosial. Jadi sekali lagi mohon dukungan para wali kota ya, karena memang kemarin sudah kita bersurat ya, terakhir di hari ini baru masuk dari Kabupaten Pulau Seribu. Terima kasih kepada Kabupaten Pulau Seribu, dan untuk 5 wilayah kita tunggu di hari ini. Dan untuk APBD kita ketahui ada program PKD, BKLJ, KAJ, KPDJ, KJP+, KJMU maupun BPMS. Nah, untuk KJP+, KJMU, BPMS, DTKS itu sebagai salah satu indikator variabel yang menjadi acuan penerima. Jadi salah satu ya, bukan secara mutlak gitu ya, karena memang ada kriteria-kriteria lainnya penerima KJP+, KJMU, dan juga BPMS yang selain DTKS. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam momentum sosialisasi pelaksanaan pendataan dan pemutahiran DTKS tahap ketiga tahun 2022 ini. Sekali lagi mohon dukungan semua jajaran dari mulai Biro Pemerintahan ya tentunya yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada di unsur kelurahan, kecamatan, mohon juga di unsur wali kota, kabupaten, juga suku dinas sosial, para satpel, para camat, lurah, dan juga tentunya jajaran kami Pendamsos di 5 wilayah kota dan Kabupaten Pulau Seribu.
Salam sehat untuk kita semua. Salam integritas data. Dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rani untuk paparannya. Bapak Ibu.